Assalamualaikum, selamat datang di Jafirah Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang soal TPS UTBK. Soal-soal ini pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya, jadi jangan sampai di skip ya. Tanpa basa-basi yang panjang, yuk kita langsung aja ke soal. Oke, ini soal nomor 1. Jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian jangan shock, jangan kaget, dan langsung bilang gak bisa. Nanti kalian beneran gak bisa loh. Caranya, kalian lihat langsung ke variabelnya, kemudian kalian tentukan nilai dari masing-masing variabel tersebut pada soal itu juga. Setelah kalian menemukan nilai dari masing-masing variabel, kalian masukkan langsung ke dalam operasi yang diminta. Oke, ini soal nomor 1. Untuk bilangan bulat, P, Q, R didefinisikan P bulat Q bulat R sama dengan dalam kurung P plus Q tutup kurung pangkat R min 2. Yang ditanyakan nilai 3 bulat 2 bulat 4 adalah. Oke, pertama kalian tentukan dulu nilai dari variabel yang diketahui di dalam soal, yaitu nilai dari P sama dengan 3, nilai Q sama dengan 2, dan R sama dengan 4. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke dalam operasi yang diminta, yang diketahui, yaitu P plus Q pangkat R min 2. Kita masukkan langsung ya, nilai P sama dengan tadi 3, ditambah Q sama dengan 2, pangkat R sama dengan 4 minus 2. Sama dengan 3 plus 2 itu 5, 4 minus 2 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Gimana? Mau dijawab dulu? Silakan. Kita cek ya jawaban kalian benar apa gimana. Nah, ini sama ada variabel-variabel yaitu variabel A, B, dan C. Kemudian operasi yang diminta itu adalah A pangkat B dibagi C. Seperti yang tadi, seperti soal sebelumnya, kalian tentukan dulu nilai dari A, B, dan C. Di sini ditemukan nilai dari A sama dengan 6, B sama dengan 2, C sama dengan 4. Langsung saja kita masukkan ke operasi yang diminta, yaitu A pangkat B dibagi C. Oke, tadi A-nya itu 6 dipangkat B yaitu 2 dibagi dengan C yaitu 4. Jadi 6 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 6 pangkat 2 itu adalah 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut ya, ini soal nomor 3. Untuk membuat satu cangkir kopi digunakan 1 sendok teh kopi dan Y sendok teh gula. Jika kita menggunakan 5 sendok teh gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah. Bagaimana jawabannya? Mau dijawab dulu? Silakan. Oke, kita bahas ya. Kata kunci dalam soal ini yaitu ada kata jika dan maka. Berarti soal ini biasanya adalah soal perbandingan. Nah, perbandingan itu ada 2. Ada perbandingan senilai atau bisa disebut perbandingan lurus dan perbandingan tak senilai atau biasa disebut perbandingan terbalik. Masih ingat gak nih perbandingan senilai itu bagaimana dan yang tak senilai itu bagaimana?
Oke, kita bongkar ya memori kita lagi. Perbandingan senilai itu adalah jika nilai A besar, maka nilai B semakin besar. Dan sebaliknya, perbandingan tak senilai, jika nilai A semakin besar, maka nilai B semakin kecil. Dia terbalik ya, ingat perbandingan berbalik itu dia terbalik. Oke, di soal ini ada 1 sendok teh kopi membutuhkan Y sendok teh gula. Berapakah kopi yang dibutuhkan untuk 5 sendok teh gula? Oke, bagaimana? Ini perbandingan apa? Perbandingan terbalik kah? Apa perbandingan senilai? Yaps, ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan lurus ya. Karena semakin banyak kopi, maka Y gula yang dibutuhkan akan semakin besar juga. Oke, kita kerjakan ya. Pertama-tama kita jabarkan dulu. Ini untuk mempermudah kita dalam mengerjakannya. Kita jabarkan menggunakan tanda panah. Di mana di sini 1K atau 1 kopi itu membutuhkan Y gula. Kemudian yang ditanyakan tanda panah 5 gula. Tanda tanya ini kita ganti dengan variabel X biar mudah kita dalam menjelaskan nanti. Oke, di sini setelah kita jabarkan, kemudian kita langsung kali silang. Ini adalah cara cepatnya. Kita kali silang langsung, di mana 1K kita kali dengan 5 gula, X dikali dengan Y gula. Jadi sini bisa kita langsung jabarkan, X dikali Y sama dengan 1 dikali 5. X kali Y sama dengan 5. X sama dengan 5 per Y. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang B, yaitu 5 per Y sendok teh. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Jika ada 4 petugas mau mengarsipkan 210 surat, maka membutuhkan waktu ... menit. Nah, masih ingat nggak kata kunci tadi? Jika, maka. Masih dong ya? Ya udah, langsung aja kita buat tanda panahnya atau kita jabarkan menggunakan tanda panah. 1 pekerja mengarsipkan 30 surat membutuhkan waktu X menit. Kemudian 4 pekerja mengarsipkan 210 surat dalam berapa menit? Nah, ternyata ini membutuhkan 2 langkah kerja ya, 2 langkah penyelesaian. Pertama-tama kita mencari dulu berapa waktu yang dibutuhkan oleh 1 pekerja yang mengarsipkan 210 surat. Ini kita bandingkan dengan 1 pekerja yang menyelesaikan 30 surat dengan waktu X menit. Nah, kira-kira ini perbandingan senilai atau tidak senilai? Yaps, ini adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak surat yang dapat diarsipkan, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan. Jadi, cara mengerjakannya yaitu kita tinggal kali silang. Sebelumnya, ini nolnya bisa kita coret. Kemudian kita tinggal kali silang, yaitu 3 dikali dengan yang ditanyakan sama dengan 21 dikali X. Yang ditanyakan sama dengan 21 per 3X. Yang ditanyakan sama dengan 7X. 21 dibagi 3, 7X kan? Oke, jadi 1 pekerja yang dapat mengarsipkan 210 surat itu membutuhkan waktu 7X menit atau 7 kali lipat dari 1 pekerja yang dapat mengarsipkan 30 surat. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita mencari 4P pekerja yang mengarsipkan 210 surat membutuhkan waktu berapa menit.
Oke, ini suratnya sudah sama ya, 210 surat. Kita coret-coret saja, kemudian kita cari perbandingan dari satu pekerja dengan 4 pekerja. Kira-kira semakin banyak pekerja, apakah semakin banyak atau semakin sedikit waktu yang dibutuhkan? Yaps, benar sekali, semakin sedikit yang dibutuhkan waktu. Oke, di sini jika A semakin besar, maka B semakin kecil. Itu adalah perbandingan tak senilai atau perbandingan terbalik. Jika demikian, cara cepatnya itu adalah kita tinggal kalikan dengan yang di depannya, yaitu satu pekerja kita kalikan dengan 7x menit, kemudian 4 pekerja kita kalikan dengan A menit yang ditanyakan. Oke, di sini 4 dikali A sama dengan 1 dikali 7. 4A sama dengan 7x. A sama dengan 7/4x. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu 7/4x menit. Sudah nomor 5 aja nih. Oke, yang nomor 5 ini kalian coba jawab ya, dan jawabannya kalian bisa ketik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.